Cerita dimulai saat Takumi Iruma, yang nggak sengaja dipanggil ke dunianya Dewi Nolin. Sebenarnya yang manggil Takumi ke dunia ini bukan Dewi Nolin, tapi Takumi secara tidak sengaja terpanggil ke dunia ini. Dewi Nolin minta maaf secara langsung mewakili yang manggil. Dia jelasin kalau seharusnya spell pemanggilan itu dilarang, karena bisa bikin dunianya runtuh. Tapi ada negara nakal namanya Sidonia, yang malah nekat pakai itu sembarangan. Walaupun udah usaha sekuat tenaga, Dewi Nolin cuma bisa selamatin Takumi sebelum yang manggil bisa dapetin dia. Lalu Takumi bilang, kirim aku balik aja. Tapi nggak bisa. Dia udah kunci rapat-rapat spell pemanggilan untuk orang dari dunia lain. Parahnya lagi, sekarang Takumi nggak punya tubuh fisik. Dewi Nolin nawarin dia awal baru di dunia yang baru, dan mutusin buat kirim dia ke negara tanpa orang dari dunia lain, sambil kasih berkah biar dia jadi super kuat. Si Dewi jelasin tentang sistem pekerjaan di dunia itu, dan Takumi, yang gak suka berantem, minta pekerjaan yang bukan petualang. Dia setuju, kasih beberapa skill asik, dan ngirim Takumi buat mulai hidup baru. Takumi secara paksa mendarat darurat di benua Asgard, dan mungkapin betapa parahnya pengalaman ini. Dia jalan ke dekat sungai, buat ambil napas sambil ngeliat air yang mengalir, dan buat pertama kalinya lihat wajah barunya, yang jadi wajah protagonis isekai generasi baru. Dia pakai baju khas bangsawan, dan juga bawa tas yang mungkin bakal berguna. Takumi buka tasnya dan nemuin beberapa persediaan makanan, air, dan beberapa koin emas. Jadi kebutuhan dasarnya udah aman. Berkat Dewi Nolin, Takumi memutuskan untuk ngecek status buat lihat skill macam apa yang dia dapat dari Nolin sebelum dikirim ke sini. Di menu sistem, ada berkat yang dia terima dari Dewi Nolin di akhir daftar. Ini bikin Takumi khawatir, karena kalau orang-orang di dunia ini bisa lihat skill dan berkat orang lain, pasti bakal bikin orang penasaran kalau mereka tahu Takumi punya berkat dari Dewi. Jadi, dia mutusin buat nyembunyiin berkat itu dari tampilan publik, bareng dengan kotak itemnya, karena itu juga bisa dianggap item curang. Setelah itu beres, Takumi lalu fokus ngeliat skill aktifnya, di mana beberapa skill sihir level 1. Karena belum pernah nyobain sihir sebelumnya, dia mutusin buat coba skill barunya itu, buat lihat apa beneran bisa digunain. Nggak mau pakai sihir api di hutan liar ini, dia aktifin spell tipe air, yang bikin dia bisa bikin bola air. Terus, dia coba sihir angin dan batu, dan keduanya lumayan keren buat bela diri. Setelah mulai nyaman dengan tubuh barunya, Takumi mulai nyari desa dan nemu kayu berkualitas tinggi, yang langsung dia jadiin tombak pakai skill pandai besinya. Lanjut pakai skill appraisalnya, dia ngumpulin berbagai jenis tanaman obat yang berguna buat keadaan darurat, dan simpennya di kotak item dimensi lain. Tiba-tiba, ada cewek kecil namanya Molly, yang lari keluar dari semak-semak, dikejar sama kelinci gede, dan galak. Dia sembunyi di belakang Takumi, minta tolong, dan cowok itu gak mengecewakan. Dia langsung pakai tombaknya buat ngalahin kelinci bertanduk itu dengan sekali tebas. Karena berhasil mengalahkan binatang liar ini, dia dapat pekerjaan sebagai pejuang, walaupun dia nggak mau jadi pejuang. Yang jelas, dia memastikan kalau si Molly baik-baik aja, dan tahu kalau si Molly ke hutan, mau ngambil tanaman obat dari desa dekat situ. Karena dia juga lagi nyari desa, dia ikutan Molly dan simpan kelinci itu di kotak barangnya. Padahal dia lupa kalau nggak boleh pamer kemampuan curangnya ke orang-orang di dunia ini. Sementara itu, di kerajaan suci Sidonia, 3 anak SMA tiba-tiba ada di aula besar. Dan mereka disambut sama wanita berjubah yang nyapa mereka sebagai pahlawan baru di dunia ini. Sebelum menjelaskan semuanya, dia memperkenalkan diri sebagai permaisuri pertama dari kerajaan ini, Elizabeth. Dan dia melepaskan jubahnya, memperlihatkan wajahnya yang seperti penjahat. Salah satu pahlawan, Akane, secara nggak sengaja pakai berkah yang dia terima dari Dewi Nolin, yang membuatnya sadar kalau Elizabeth tuh tipe wanita yang nggak bisa dipercaya. Pada saat itu, Takumi dan Molly udah sampai di desa Boat. Ayah dan ibu Molly berterima kasih ke Takumi karena udah nyelamatin anak mereka,
Dan Takumi pun minta izin buat tinggal sementara di desa itu. Permintaannya langsung disetujui dan mereka mulai membangun rumah buat dia. Takumi pertama kali kaget dengan ide dibangunkan rumah. Ternyata Takumi cepat beradaptasi dan bantuin mereka. Setelah itu, dia coba gunakan sihir buat meratakan tanah, tapi malah jatuh karena energinya terlalu banyak terkuras. Penduduk desa kaget karena dia bisa pakai sihir, tapi mereka lega dan senang juga. Mereka meyakinkan Takumi kalau mereka bakalan selesaikan bangunannya dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu singkat, rumahnya udah jadi dan lengkap sama furnitur. Setelah pindah ke rumah itu, dia kepikiran buat jadi pandai besi dan bikin senjata baru. Dia pakai berbagai jenis biji besi yang udah dia kumpulin, ditambah biji besi ajaib, dan berharap bisa bikin beberapa peralatan. Walaupun biasanya ini butuh tungku besar, dia pakai sihir alkemi buat lelehkan biji-biji itu dan membentuknya jadi balok besi. Setelah berhasil, dia berimajinasi dengan berbagai pilihan benda yang bisa dia bikin pakai besi dan tembaga. Nggak lama kemudian, Molly datang ngajak dia makan malam, tapi nemuin dia pingsan karena kelelahan di rumahnya. Dia udah pakai mananya terlalu banyak dan akhirnya pingsan. Untungnya, Molly nemuin dia tepat waktu buat minta bantuan. Pas itu juga, Martha marahin dia sementara Banga kasih dia ramuan penyembuhan biar dia bisa sembuh total. Dia sih cuek aja, terus lanjutin alkeminya. Tapi kali ini dia diawasi ketat sama Martha dan Molly. Dengan skill alkeminya, dia bisa ngekstrak berbagai logam dan bikin berbagai peralatan buat penduduk desa. Dengan bantuan pandai besi, dia juga berhasil bikin tombak buat menjaga dirinya sendiri. Nggak lama setelah itu, Takumi ketemu Banga buat meminta ramuan. Dia bingung kenapa Takumi mau pakai ramuan kayak gitu. Soalnya sebagian besar ramuan itu tuh basic banget. Tapi dia tawarin buat ngasih ramuan-ramuan itu. Pas Takumi bilang, dia pengen bikin ramuan dari tanaman obat yang udah dia kumpulin. Dengar itu, Banga bilang mau beli beberapa ramuan begitu, Takumi selesai bikinnya. Takumi sih seneng-seneng aja dengan tawaran itu, tapi berharap Banga nggak terlalu berharap banyak. Nggak lama setelah itu, Takumi ngabisin waktunya buat bikin ramuan dengan cara nyampur beberapa herba, dan dia sadar warna ramuan itu berubah seiring dia nyampur. Dia bilang eksperimen ini bikin dia keinget sama masa kecilnya. Begitu selesai, dia baru nyadar kalau ramuan yang sama itu muncul dalam dua warna yang berbeda. Dia pikir ini mungkin karena sihir air yang dia pakai, dan dia bertekad buat belajar lebih banyak resep ramuan. Setelah itu, dia pergi ke hutan buat nyari lebih banyak herba. Dia malah menggigit sehelai daun yang gak dia kenal. Ternyata itu daun beracun. Karena rasa penasarannya, bikin dia hampir pergi-pergi ke alam baka. Lalu dia buru-buru pakai sihir buat nyembuhin dirinya sendiri. Baru aja dia selamat dari racun. Saat dia melihat ke belakang, dia langsung melihat babi berlapis baja dengan mata merah menyala, siap mau memangsa dia. Buat jaga diri, dia ngambil tombak yang ada di sebelahnya dan siap-siap buat bertarung. Pertama-tama, dia coba ambil pisau di tempat penyimpanannya dan lempar ke monster itu, tapi malah memantul di kulit tebal sang babi. Setelah itu, dia berusaha tusuk dahi monster itu dengan tombaknya, tapi babi hutan itu malah menghancurkan tombaknya jadi kepingan kecil. Sebelum monster itu bisa kasih serangan fatal, dia berhasil menghindari serangan itu. Dia coba pakai sihir pemotong angin dan bola batu, tapi nggak ada efek sama sekali ke monster itu. Sementara monster itu semakin mendekatinya, dia berusaha berpikir secepat mungkin buat nyari cara selanjutnya. Di saat itu, dia dengar suara dari semak-semak di belakangnya, dan berbalik untuk lihat ada laba-laba berbisa yang cedera. Awalnya, dia kira laba-laba itu mau menyerang dia, tapi dia sadar kalau laba-laba itu lagi kesakitan. Tiba-tiba monster itu ngisi energi dan mau nyerang dia. Tapi laba-laba itu melompat ke arah monster, bikin monster kehilangan fokus dan nabrak pohon. Setelah itu, monster itu blok lagi, siap-siap ngadepin Takumi untuk terakhir kalinya. Kali ini, Takumi nggak ada tempat buat lari. Sementara monster itu bersiap-siap buat menghabisinya, dia berpikir keras buat nyari solusi.
Pas tepat saat babi itu mau mengakhiri hidupnya yang malang, dia melompat ke udara dan pakai kekuatan alkeminya buat serang monster itu. Dia pakai sihir dekomposisi di kepala monster itu. Ini benar-benar menghabisi monster itu sekali dan selamanya. Setelah itu, dia jalan ke arah laba-laba yang cedera, dan terlihatnya makin parah setelah coba nyelamatin Takumi. Buat balas budi, dia pakai sihir pemulihan buat nyembuhin luka laba-laba itu. Setelah selesai, dia mau balik pergi, tapi dia diberitahu kalau dia bisa menjinakkan laba-laba itu. Status ini bikin dia terkejut, soalnya nggak mungkin banget buat menjinakkan laba-laba berbisa. Meski begitu, dia tetap melanjutkan dan nanya, mau ikut aku nggak? Dan secara mengejutkan, laba-laba itu bilang iya. Takumi pun ngasih nama Maple. Begitu dia kasih nama, laba-laba itu berevolusi jadi laba-laba yang lebih besar, dan Takumi bawa Maple kembali ke desa. Di desa, penduduk desa kaget lihat Takumi bisa ngalahin babi berlapis baja sendirian. Mereka malah lebih terkejut karena Takumi bisa menjinakkan laba-laba berbisa. Di tengah-tengah semua ini, mereka ngadain pesta daging malam itu, dan sadar kalau kedatangan Takumi bawa kebahagiaan buat mereka. Mereka kasih Takumi barang-barang dari babi yang gak bisa dimakan, yang bisa dia jual di kota. Sementara itu, Dewi Nolen juga senang banget ngelihat Takumi bisa beradaptasi dengan baik di dunia baru ini. Suatu pagi saat Takumi bangun, dia sadar dirinya terbungkus oleh jaring laba-laba, cuma kepalanya aja yang kelihatan. Udah jelas banget ini kerjaan Maple, laba-laba peliharaannya. Tapi dia masih kasih kesempatan ke Maple buat ngaku. Maple malah nggak mau ngaku, bikin Takumi mikir lagi. Ini bener nggak sih punya laba-laba beracun sebagai peliharaan? Merasa dibohongi karena dipermainkan saat tidur, Takumi pun minta Maple untuk minta maaf. Akhirnya, Maple mau minta maaf juga dengan mata berkaca-kaca. Bilang kalau dia merasa kesepian pas Takumi sibuk kerja dengan ramuan dan biji besi malam sebelumnya. Makanya dia nggak sengaja ngelakuin itu. Takumi ngerti perasaan Maple dan mutusin buat maafin dia. Sambil minta maaf balik karena nggak bisa kasih waktu lebih buat Maple kemarin. Buat nebus kesalahannya, Takumi janji hari ini dia bakal istirahat dari kerjaan cuma buat main sama Maple. Janji ini bikin Maple seneng banget, dan dia nggak sabar main bareng tuannya sambil lompat-lompat di atasnya. Pas lagi begitu, Martha masuk ke kamar Takumi bawa makan siang, dan langsung kaget setengah mati lihat Takumi terbungkus kayak mumi. Dia kira si laba-laba beracun ini mau makan Takumi. Tapi Takumi buru-buru ngejelasin kalau ini cuma salah paham. Dan Maple sama sekali nggak berbahaya. Martha malah ngeliat jaring Maple yang mengkilap banget. Dan tiba-tiba kepikiran ide nakal. Dia buru-buru pakai jaring laba-laba itu buat bikin atasan gaun yang cantik banget. Terus pergi ke desa buat pamer gaun barunya. Setelah itu, dia langsung pamer ke cewek-cewek lain di desa. Mereka semua komentar tentang betapa sempurnanya tekstur gaun itu, dan pengen juga punya satu. Soalnya ini dianggap barang mewah di dunia ini. Takumi yang dengar pembicaraan mereka jadi tertarik banget, apalagi waktu dengar kata mewah. Dia pengen cari cara buat manfaatin ini, soalnya dia lagi cari peluang bisnis. Dari cewek-cewek itu, dia dapat info kalau jaring laba-laba itu mahal banget dan populer di kalangan bangsawan. Sementara dia sibuk berpikir tentang rencana bisnisnya, Martha minta supaya Maple bikin lagi jaring tambahan. Kali ini yang lebih elastis, biar bahannya jadi lebih premium. Takumi jadi sedikit cemburu lihat Maple nurutin semua permintaan Martha, padahal mereka harusnya main bareng hari ini. Maple yang dengar itu cuma bilang kalau dia lagi sibuk, jadi Takumi nggak mau ganggu dia lagi. Setelah itu, Takumi pun pergi melakukan urusannya sendiri. Dia ingat-ingat hari-harinya di desa ini, dan bilang kalau dia berencana pindah ke kota, soalnya dia mau belajar lebih banyak tentang alkimia. Tapi, dia udah mulai tinggal sama semua orang di sini, hampir sebulan tinggal bareng mereka. Dan dia nggak tahu gimana cara bilang selamat tinggal ke semuanya. Untuk sementara, dia pergi ke toko pandai besi dan ambil armornya dari Boben. Pas di situ, Banga datang dan kira Takumi mau pergi. Banga malah dukung dia untuk pergi ke kota.
karena bisnis produksinya bakal lebih berkembang di sana. Bobbin juga nyebut kalau ada pedagang dari Bolton yang bakal datang minggu depan. Dan supaya Takumi lebih nyaman, mereka udah ngatur supaya dia bisa naik kereta pedagang itu ke kota. Takumi pun berterima kasih dengan tulus ke Boben dan Banga yang udah kasih dukungan banget. Terus dia balik lagi. Pas lagi jalan, Takumi ketemu Martha. Dia ngeliat Martha bawa ember dan penasaran isinya. Ternyata di dalam ember itu ada isi perut kelinci bertanduk yang diburu Banga. Menurut Martha, bagian isi perutnya itu yang paling enak dari kelinci bertanduk. Tapi sebelum dimakan, harus dibersihkan dan diproses dengan baik, biar nggak ada penyakit atau parasit yang tertinggal. Sayangnya, Martha nggak punya alat buat bersihin isi perut itu, jadi dia mau buang aja. Tapi Takumi kebetulan tahu sihir pemurnian dan pakai skill andalannya buat memurnikan isi perut itu. Bikin isi perut itu langsung bisa dimakan. Ternyata, sihir yang barusan dia pakai, termasuklah sihir cahaya. Dan Martha langsung kasih tahu Takumi supaya jangan nunjukin sihir Mia ke orang lain. Soalnya cuma sedikit orang di dunia ini yang bisa pakai sihir cahaya. Ini langka banget. Jadi kalau ketemu orang yang salah bisa nyoba buat ngelakuin hal-hal aneh. Skill yang bikin orang-orang pengen dapetin apa yang Takumi punya. Tapi sebelum Takumi takut, Martha meyakinkan dia kalau penduduk desa ini nggak bakal bikin masalah. Soalnya mereka semua juga nggak serakah. Masalahnya bakal muncul setelah Takumi keluar dari sini dan masuk ke kota. Takumi terima kasih sama Martha atas nasihatnya yang sangat berguna. Dan dia jadi super bersyukur sama desa ini, karena udah bantu dia tanpa syarat. Dia pun ngehabisin waktu seminggu berikutnya, buat bantu perkembangan desa. Dia nambahin tembok tinggi, biar semua orang aman. Dan dia juga bikin sumur modern buat penyediaan air minum yang aman. Pas hari dia mau pergi, ada pedagang bernama Papek yang datang ke desa dan langsung tertarik sama kualitas ramuan Takumi. Nyajar kalau dia mungkin baru aja menemukan sesuatu yang istimewa. Setelah itu, Takumi pamit pada semua orang dan Martha ngasih dia jubah baru sebagai hadiah perpisahan. Dia bilang kalau semua penduduk desa ikut berkontribusi buat bikin jubah keren ini. Takumi benar-benar menghargai semua yang udah dilakukan orang-orang di sini. Sampai dia membungkuk buat nunjukin rasa syukurnya. Beberapa menit kemudian, dia pun berangkat dari desa dan mulai perjalanannya ke kota bareng Papek dan sekelompok petualang yang ditugaskan buat ngawal Papek sampai tujuan. Ketiga petualang ini berasal dari grup peringkat C yang disebut Lion Fang, dan mereka ngenalin diri satu persatu, Heath, Rail, dan Bogar. Salah satu dari mereka, karena penasaran, nanya ke Takumi tentang apa yang ada di dalam tasnya. Takumi dengan santai bilang kalau dia punya laba-laba beracun di dalamnya. Dan ini bikin Rail makin penasaran. Pas Rail terlalu dekat sama Maple, dia langsung disundul di wajah, bikin Heath sadar kalau dia harus tahu batasan. Sementara mereka berusaha berteman sama laba-laba berbahaya itu, Papek ngobrol sama Takumi tentang ramuan yang tadi, pengen beli beberapa dari dia. Tapi percakapan mereka terputus tiba-tiba, karena Tuan Papek harus berhentiin keretanya. Begitu lihat keluar, mereka sadar kalau mereka dikelilingi sama goblin. Rail, Heath, dan Bogar langsung turun dari kereta buat ngelakuin tugas jaganya. Sebelum mereka nyerang goblin-goblin yang mereka lihat, mereka sadar ada goblin lain yang ngumpet di semak-semak. Jadi mereka bikin rencana buat ngatasin mereka. Saat mereka berhadapan dengan goblin, Papek hampir ngompol saking takutnya. Sementara itu, yang lain udah mulai lawan goblin dan menghancurkan semuanya tanpa ampun. Setelah berhasil mengalahkan semua goblin, Heath kemudian perintahkan yang lainnya buat menguliti goblin-goblin itu. Setelah ngalahin goblin-goblin itu, mereka langsung ambil batu sihirnya. Begitu semuanya kelar, perjalanan mereka ke Bolton dilanjut tanpa ada serangan lagi. Beberapa hari kemudian mereka tiba di Bolton. Ini adalah kota pertama yang dikunjungi Takumi di dunia baru ini. Sesampainya di kota, dia langsung menuju Guild Petualang bareng Heath, Rail, dan Bogar yang baru aja selesai tugas ngawal.
Karena penting untuk daftar di guild sebelum bisa tinggal di kota, Takumi mutusin buat ngelakuin itu. Dia juga mau registrasi Maple sebagai peliharaannya. Saat dia mendekati resepsionis, Hans, dia dikasih tahu kalau tidak ada kelompok alkimia di kota ini. Tapi, Hans juga bilang kalau alkemis bisa daftar di guild petualang, supaya bisa pakai kartu guild sebagai identitas. Dengar ini, Takumi jadi terbuka sama ide itu. Takumi dapat kartu guild petualang peringkat rendah dan langsung ambil kesempatan buat daftar Maple. Pas Hans ngelihat Maple, dia sangat terkejut. Shin pindah ke perusahaan Papek. Papek penasaran berapa banyak ramuan yang Takumi punya. Takumi jawab kalau dia punya 100 dari masing-masing ramuan. Dengar ini, Papek nawarin 10 koin emas buat ramuan penyembuh dan 50 koin perak buat ramuan mana. Begitu Takumi dengar tawaran itu, dia langsung hitung dan nyadar kalau jadi YouTuber nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesepakatan ini. Meski begitu, Papek minta maaf karena nawarin harga yang rendah. Ini bikin Takumi curiga tentang siapa sebenarnya Papek dan kenapa dia begitu baik sama dia. Pas dia lagi membayangkan kehidupan sebagai alkemis, Papek nawarin solusi buat masalah yang ada. Papek nawarin Takumi tempat tinggal karena dia bakal lebih banyak produksi ramuan dari sekarang. Awalnya, Takumi kira ini bakal mahal, jadi dia langsung nolak dan cuekin si Papek, yang dibilangnya terlalu baik itu. Papek kemudian manggil pelayannya, Thomas, untuk bawa Takumi ke rumah barunya yang ada bengkel produksinya. Begitu sampai di rumah, Takumi kaget lihat itu mansion. Dia ngerasa lega setelah tahu kalau sewa rumah itu cuma 1 koin emas dan 50 koin perak per bulan. Ini jauh harga yang cocok buat dia. Meskipun masih ragu, dia sempat mikir kalau rumah itu mungkin berhantu, tapi Thomas meyakinkan kalau itu enggak. Akhirnya, dia terima tawaran itu. Hari itu juga, mereka berdua balik ke kantor Papek, dan Thomas bilang ke Takumi kalau dia bisa pindah ke rumah barunya besok. Di perjalanan, Takumi ngerasain bau nggak enak dari suatu tempat. Akhirnya ngungkapin kalau dia udah ngerasain bau busuk ini sejak dia masuk kota. Pas itu juga, Thomas nyebutin kalau ini bau saluran pembuangan di bawah kota. Dia bilang kalau cuma bangsawan yang bisa bayar buat mengolah limbah mereka. Sementara orang lain yang penghasilannya di bawah upah minimum nggak bisa. Dengar ini, Takumi jadi merasa kasihan. Keesokan harinya, dia pindah ke rumah barunya bareng Maple. Dan mereka mulai perbaiki bagian-bagian rumah yang rusak. Soalnya dia terlalu bokek buat sewa pekerja. Setelah itu, dia pakai beberapa bahan yang dia dapat dari perusahaan Papek dan pakai alkimianya buat bikin toilet. Proyek itu bikin dia sangat kelelahan. Setelah istirahat dan pulih, dia cek hasil karyanya dan nyadar kalau itu sempurna kayak yang dia mau. Pas dia liatin toilet barunya, tiba-tiba dia dengar jeritan keras dari Papek dan langsung bergegas ke sana. Dia nemuin Papek terjebak di jaring Maple. Dia marahin peliharaannya karena udah bertindak seenaknya, tapi anehnya, Papek malah ngerasa nyaman di dalam jaring itu. Kalau aku jadi Takumi, udah keburu pengen tabok kepalanya yang bodoh. Nggak lama setelah itu, Takumi minta maaf ke Papek, bareng Maple, dan Papek meyakinkan mereka kalau semuanya baik-baik aja. Setelah itu, dia minta izin buat ke toilet. Cuma beberapa saat setelah masuk, dia keluar teriak-teriak lagi. Kali ini, dia kaget lihat toilet yang nggak dikenal. Karena itu, Takumi jelasin dengan sabar ke Papek, yang wajahnya jelek, ngasih tahu apa itu toilet. Dia juga bilang kalau dia udah pasang alat sihir di toilet itu, yang bikin Papek mulai nyadari kalau Takumi bisa pakai sihir cahaya. Meskipun ini seharusnya rahasia, dia akhirnya ketahuan. Papek tetap cuek, nanya apakah Takumi bisa bikin 100 toilet, dan meskipun angka itu kedengeran gila, Takumi perlahan mengakui kalau itu mungkin bisa dilakukan. Tapi karena mustahil buat dia ngerjain ini sendirian, Papek ngusulin agar Takumi ambil pekerja, agar lebih banyak buat ngebantu. Untuk mempermudah, Papek saranin supaya dia ambil budak kontrak, yang bisa jaga rahasia sihirnya, dan ngerjain semua yang dia mau. Dia berusaha bikin Takumi ngerti betapa berbahayanya jika orang-orang tahu kalau dia punya bakat sihir cahaya.
Itu berarti dia bisa diculik oleh gereja dan dipaksa cuma bikin sihir penyembuh. Dengar ini, Takumi jadi risau soal kemungkinan bikin toilet. Soalnya itu bisa langsung ngarah ke terbongkarnya kemampuan dia. Tapi, Papek meyakinkan Takumi kalau dia bakal nemuin cara supaya ini semua nggak ketahuan orang lain. Sementara mereka ngobrol, tiba-tiba ada cahaya berkilau dari kartu guildnya yang ngasih tahu kalau dia harus ngambil misi sederhana dalam sebulan atau kehilangan keanggotaan guildnya. Dengan itu, dia sadar betapa pentingnya cari bantuan pekerja, dan akhirnya dia terima tawaran Papek untuk dapat budak. Mereka berdua pun pergi ke perusahaan Mulan buat cari budak yang cocok. Setibanya di sana, Takumi mulai jalan-jalan dan masuk ke sebuah taman, ngeliat seorang gadis elf yang cantik. Tapi elf itu malah mengusirnya. Cewek elf ini nggak tahu gimana caranya Takumi bisa masuk ke sini. Tapi dia teguh banget kalau tempat ini bukan buat anak-anak. Jadi dia maksa Takumi buat balik sekarang juga. Aku nggak tahu deh Takumi dengerin nggak apa yang si elf bilang. Soalnya dia kayak terhipnotis sama kecantikannya. Tapi ya udah, Takumi dan Papek akhirnya ketemu sama pemilik perusahaan dagang, Mulan. Papek jelasin alasan mereka datang ke sini. Bilang ke Mulan kalau anak kecil di sampingnya ini, Takumi, lagi nyari budak kontrak. Papek juga bilang kalau Takumi sebenarnya agak ragu buat bikin kontrak budak, soalnya dia nggak pernah ngelakuin atau lihat hal kayak gitu di tempat asalnya. Lalu Mulan meyakinkan Takumi kalau semuanya bakal baik-baik aja, karena si budak bakal terikat sama kontrak buat ngelayanin tuannya. Tapi, menurut dia, di kerajaan Barkula, hak-hak budak udah dilindungi loh. Contohnya, pemilik harus janji buat kasih budaknya makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan gak boleh perlakukan mereka kayak binatang. Ada banyak aturan yang harus diikuti, misalnya, baik majikan maupun budak dilarang bikin satu sama lain dalam bahaya yang bisa membahayakan nyawa. Majikan juga nggak boleh maksa budak ngelakuin hal yang nggak tertulis dalam kontrak. Dan masih banyak aturan lainnya tergantung kesepakatan. Selain itu, ada berbagai jenis kontrak budak yang bisa dipilih. Papek saranin Takumi buat milih kontrak budak perang, karena itu bisa bantu dia banget buat menyembunyikan kekuatannya dalam jangka panjang. Tapi Takumi justru minta saran dari pemilik Mulan. Dia jelasin kalau dia sibuk banget sebagai produser. Dia pengen seseorang yang bisa ngatur rumah besar, tempat dia tinggal sekarang. Dan dia juga butuh seseorang yang bisa bantu ngurus semua pekerjaan rumah. Selain itu, dia punya keterampilan yang bisa bikin dia jadi target empuk buat orang-orang jahat. Jadi dia pengen seseorang yang kuat buat melindunginya. Dari penjelasan detailnya, Mulan menyimpulkan kalau cowok ini pengen punya waifu dan bodyguard. Jadi dia saranin buat ambil 2 budak dari sini. Dia bawa Maria ke Takumi. Dan bilang kalau Maria ini nggak punya keluarga dan diculik sama bandit waktu masih kecil. Maria itu terampil banget dalam membaca dan menulis. Dan dia bisa ngurus pekerjaan rumah umum. Jadi Mulan yakin dia adalah kandidat yang sempurna buat jadi manajer rumah besar Takumi. Takumi langsung terpesona. Begitu merasa bagus kalau punya cewek cantik di rumah, Takumi jadi malu dan wajahnya merah. Sambil cerita ke Maria tentang rumah besarnya. Dia minta Maria konfirmasi kalau dia nggak akan masalah dengan ngurus semua itu. Karena ngurus rumah besar kayak gitu, emang nggak gampang. Takumi juga tiba-tiba bilang betapa imutnya Maria, yang bikin dia bingung. Karena dia pikir cewek seimut itu pasti punya banyak yang naksir. Maria langsung kaget dengan pujian ini. Tapi dia jawab ke Takumi dengan jujur. Bilang kalau dia cuma bisa ngurus pekerjaan rumah dan gak bisa melakukan hal lain. Kayak memenuhi kebutuhan majikannya. Makanya gak banyak yang milih dia. Takumi yang emang gak ada niat untuk kayak gitu, setuju untuk bikin kontrak dengan Maria. Dan bilang ke Mulan untuk tunjukin kandidat lain yang bisa jadi bodyguard-nya. Sayangnya, Mulan bilang kalau mereka lagi nggak punya budak perang. Tapi, Maria nambahin kalau mereka punya Sofia yang bisa jadi budak perang. Mulan nggak suka dengar itu, dan langsung marahin Maria karena ngomong sembarangan.
sambil menyuruhnya kembali ke kamarnya. Dia langsung pergi ke kamarnya dan siap-siap bawa barang-barangnya. Begitu Maria pergi, Takumi tanya sama Tante Mulan tentang Sofia. Tapi dia menolak buat ngomong tentang dia. Cuma bilang kalau Sofia punya masalah dan belum siap buat kontrak. Tapi, skill intuisi Takumi bilang dia merasa Sofia adalah pilihan yang tepat buat jadi bodyguard-nya. Jadi dia minta ke Miss Mulan buat setidaknya ngobrol sama dia. Akhirnya, dengan enggan, Miss Mulan bawa dia ke kamar Sofia. Dan Takumi baru sadar kalau dia adalah elf yang ketemu sebelumnya di taman. Dan mungkin dia adalah seorang putri. Karena ya, itu klise banget. Miss Mulan jelasin cerita hidup Sofia. Bilang kalau dia diculik 50 tahun yang lalu dari kerajaannya waktu perang. Dan semenjak itu, dia habisin hidupnya di sini. Dia belum pernah bisa bikin kontrak dengan siapapun karena ada bekas luka di telinga kiri dia. Yang orang-orang di dunia ini anggap sebagai hal yang sangat nggak menarik. Ditambah lagi, tangan kanan dan kaki kirinya juga nggak bisa bergerak dengan baik. Tapi ada lebih banyak lagi. Sihir elemen dan sihir unik yang dimiliki ras elf telah disegel. Yang bikin dia dianggap sebagai budak perang yang nggak berguna. Meskipun udah dengar semua ini, insting Takumi tetap bilang bahwa Sofia adalah pilihan yang tepat. Jadi dia minta Miss Mulan supaya dia bisa ngobrol sama Sofia. Begitu Miss Mulan pergi dari ruangan, Sofia langsung bilang ke Takumi buat nggak buang-buang waktu sama dia. Karena dia nggak akan berguna buatnya. Tapi Takumi percaya sebaliknya dan tiba-tiba pegang wajah Sofia buat ngecek statusnya. Setelah tahu kalau dia adalah sosok yang luar biasa dengan stat yang super kuat, dia baru sadar kalau dia hanya perlu menemukan cara untuk menghilangkan kutukannya. Dan dia berpikir kalau bisa menyembuhkan semua masalah di anggota tubuhnya, Sofia bakal jadi super kuat lagi. Bagi Takumi, itu kelihatannya investasi yang sangat bagus. Jadi dia memutuskan untuk bikin kontrak dengan Sofia. Dia janji sama Sofia bakal bantu dia dengan masalah-masalahnya. Yang bikin Mulan ketawa, karena dia nggak pernah lihat orang tertarik sama budak bermasalah kayak gini. Tapi, dari apa yang dia lihat, Mulan yakin kalau Takumi adalah orang yang baik. Dia percayakan Sofia ke Takumi, dan siapin semua dokumen resmi buat kontrak mereka. Maria datang ke ruangan itu, bilang betapa senangnya dia melihat Takumi bawa Sofia bersama mereka. Tandanya dia teman baik sama Sofia. Tanpa berlama-lama, Miss Mulan melafalkan mantra, resmi bikin Maria dan Sofia berkontrak jadi budak Takumi. Mulan senang banget karena kedua gadis itu udah dapat majikan yang baik dan gak bakal memanfaatkan mereka. Takumi bawa Maria sama Sofia ke rumah besarnya, dan pas dia sampai, dia langsung disambut dengan pelukan erat dari laba-laba peliharaannya, Meipo, yang udah kangen banget sama dia. Melihat laba-laba pembunuh jadi hewan peliharaan majikannya, kedua gadis itu langsung sadar betapa berbahayanya perjalanan ini. Tapi ya udah, Takumi nunjukin mereka sekeliling rumahnya dan kasih masing-masing dari mereka kamar pribadi. Di rumah besarnya memang banyak kamar, meskipun mereka udah agak ragu buat nerima tawaran ini, karena semua ini kelihatannya terlalu mewah buat mereka. Takumi juga bilang ada bak besar yang bisa mereka pakai, yang dilengkapi alat sihir supaya selalu bersih. Dia saranin supaya kedua gadis itu rapihkan barang bawaannya dan pakai bak itu buat nyegerin diri. Sementara Sofia dan Maria lagi mandi, Maria tiba-tiba ngungkapin rasa terkejutnya kenapa majikan lama mereka, Mulan, bisa setuju ngizinin dia pergi dengan begitu mudah. Dia cerita kalau Mulan gak pernah mau lepasin Sofia, seberapa banyak pun tawaran yang dia dapat. Fakta bahwa Takumi bisa ngelakuin ini bikin dia senang. Di sisi lain, Sofia curiga sama kenyataan bahwa Takumi nggak banyak ngasih detail tentang siapa dirinya di formulir yang dia isi. Dia penasaran apakah dia nyembunyiin identitasnya karena alasan baik atau buruk, dan pengen tahu apa niat sebenarnya ke mereka. Dia berpikir mungkin dia bakal pakai mereka buat sesi latihan. Gimana menurutmu guys? Begitu keduanya selesai mandi, Takumi siapin makan malam buat mereka. Pas lihat makanannya,
Maria jadi marah dan kecewa karena Takumi masak sendiri, padahal itu adalah tugasnya. Ini bikin dia merasa nggak berguna dan kurang berharga. Buat menenangkan perasaannya yang aneh, Takumi janji bakal ngasih izin ke Maria buat masak mulai besok. Tapi Maria menawarkan diri untuk mulai bersih-bersih setelah mereka selesai makan malam itu, supaya dia bisa merasa lebih baik sebagai pelayan. Takumi setuju dengan syarat itu dan minta supaya mereka duduk sama dia untuk makan. Karena majikan mereka sebelumnya gak pernah ngizinin hal ini, mereka nganggap itu tidak sopan. Namun, Takumi meyakinkan mereka bahwa itu nggak masalah dan minta supaya mereka makan bersama. Setelah itu, dia pergi ke perusahaan Papek buat ambil barang yang dia minta diambilkan. Setelah keluar dari sana, dia nemuin sebuah gereja dan kaget karena belum pernah lihat sebelumnya. Dia masuk dan menemukan patung megah Nona Nolin di dalam. Tanpa ragu, dia langsung berlutut buat berdoa kepadanya. Setelah mengucapkan terima kasih atas berkah yang diberikannya, dia ingat bahwa orang-orang di Sidonia selalu membicarakan buruk tentang Nona Nolin dan bertanya-tanya kenapa mereka melakukan itu. Saat itu, Nona Nolin menyapa untuk menjawab pertanyaan Takumi. Takumi kaget tiba-tiba ada Nona Nolin di hadapannya. Dia mulai tersipu dan berperilaku seperti gadis kecil yang polos. Meskipun sikapnya kekanak-kanakan, Nona Nolin tetap melanjutkan dan bilang kalau dia nggak ada hubungannya sama gereja di Sidonia. Dia juga kasih tahu Takumi tentang adanya dua agama di dunia ini, dengan dua gereja. Gereja pertama disebut gereja penyembah Nona Nolin, sedangkan yang kedua, gereja Cahaya Dewa yang menyembah Tuhan yang tidak dikenal. Sidonia secara paksa membuat orang-orang percaya pada Tuhan dari gereja Cahaya Dewa, sambil mengabaikan Nona Nolin. Meskipun semua ini, dia memilih untuk enggak campur tangan. Keputusannya untuk berpura-pura tidak tahu telah membuat orang-orang Sidonia secara tidak sengaja memanggilnya dari dunia lain. Karena merasa bersalah, Nona Nolin memutuskan untuk memberikan berkah super untuknya. Namun saat itu juga, dia memperingatkan Takumi bahwa dia perlahan-lahan akan kehilangan bagian dari berkah yang membantunya tumbuh dan bertemu dengan orang-orang baik dengan mudah. Dengar itu, Takumi tiba-tiba sadar kalau dia memang punya berkah ini. Mikir tentang betapa mudahnya dia ketika bertemu orang baik atau pergi ke tempat baru. Tapi berkah itu lama-lama akan memudar. Jadi ketika berkah itu memudar, Takumi akan mulai menemukan orang-orang yang akan berniat jahat padanya. Untungnya, Takumi akhirnya nyadar betapa rumitnya situasinya mulai sekarang. 1 tahun kemudian, di kerajaan Sidonia, raja penasaran tentang pelatihan 3 pahlawan yang mereka panggil dari dunia lain. Dia berharap mereka bisa jadi cukup kuat untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun trio ini ragu tentang dunia baru ini, mereka tampaknya sudah diyakinkan setelah dibujuk oleh Lady Elizabeth yang cantik. Betapa heweknya mereka semua ya. Kita pasti berpikir 3 orang ini bisa berkembang dalam pelatihan. Tapi mereka bahkan gak bisa ngalahin satu instruktur berbadan besar. Lalu ada seorang gadis dunia lain mau meninggalkan pelatihan. Tapi Lady Elizabeth kasih tahu betapa pentingnya untuk berlatih. Begitu dia berbalik, dia curiga sama niat sebenarnya Lady Elizabeth. Kembali ke rumah Takumi, dia datang dan lalu terjatuh dan menjatuhkan barang-barang yang dia dapat. Sofia coba buat ngambil barang yang dia bawa dari Papek. Tapi dia buru-buru pakai sihir penyimpanan buat menyembunyikannya. Sebelum dia ngelakuin itu, Sofia sempat lihat segal sihir di barang itu dan merasa curiga kenapa dia mau ngumpet-ngumpetin barang itu dari mereka. Sebelum dia tenggelam dalam rasa malu, dia minta supaya ditinggal sendiri sambil menuju ke workshopnya. Begitu dia pergi, Sofia terus bertanya-tanya tentang apa yang mungkin dia sembunyikan. Dia nyelinap ke workshop untuk mengintip dia. Dan dia melihat Takumi mengiris tangannya sendiri dengan pisau yang dicelupkan ke ramuan. Sekilas, dia terlihat kayak orang terjerat masalah. Setelah melukai tangannya, dia buru-buru menyembuhkan luka-lukanya dan berteriak seperti anak kecil yang ngambek. Saat mencoba melakukannya sekali lagi, dia mengingat betapa jahatnya Maria
karena menyarankan ini padanya. Dengar nama Maria, Sofia langsung masuk dengan marah. Pengen tahu apa yang mau dia lakukan sama Maria. Dia mengancam bakal menyakiti Takumi kalau ada yang terjadi pada Maria. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan perkataan ancamannya, Sofia langsung pingsan. Begitu ini terjadi, Takumi nyadar kalau Sofia kelihatannya lelah. Dia langsung menyembuhkan luka di tangan Sofia, dan ini membantunya untuk level up seperti yang dia inginkan. Naik level memberi dia kekuatan untuk melakukan penyembuhan ekstra, sebuah mantra yang bisa dia gunakan untuk menghilangkan kutukan dari Sofia. Tanpa buang waktu, dia langsung melaksanakan mantra itu, dan telinga kiri Sofia kembali ke bentuk aslinya. Ketika Sofia bangun, dia bingung kenapa dia merasa begitu ringan. Dia langsung minta Maria buat kabur dari sini, ngasih tahu kalau Takumi berniat menyakitinya. Tapi Maria bilang kalau Takumi sudah menyembuhkan kutukannya Sofia. Dia kasih Sofia cermin supaya dia bisa cek telinganya. Dan elf bodoh itu baru nyadar betapa salahnya dia selama ini. Malam itu, dia berterima kasih kepada Takumi, dan dia menjelaskan kenapa dia menyebut nama Maria sebelumnya. Setelah dengar penjelasannya, Sofia langsung berlutut dan bersumpah setia padanya selamanya. Melihat semua ini, Nona Nolen sangat senang. Keesokan harinya, Takumi pergi ke perpustakaan buat cari buku tentang alkimia. Tapi dia agak kecewa karena ternyata cuma ada 4 buku tentang itu di seluruh perpustakaan. Dia jadi mikir kenapa nggak banyak orang yang tertarik sama alkimia, padahal kan gampang. Tiba-tiba dia sadar kalau buku-bukunya ditulis dalam bahasa kuno. Dan cuma dia yang bisa ngerti gara-gara anugerah dari Dewi. Abis itu, dia pulang dan mulai kerja bikin dan kemas toilet buat pedagang papek. Nggak lama, dia berhasil bikin 100 buah. Lalu mutusin buat istirahat panjang dari produksi massal apapun dulu. Maria nanya rencana dia selanjutnya. Dan dia bilang mau jalan-jalan petualangan kecil keliling dunia. Katanya Sofia bakal jadi pengawalnya, dan Maria sebaiknya tinggal buat jaga rumah. Tapi Maria juga pengen ikut petualangan. Takumi jadi gugup dengar permintaannya karena dia masih ragu-ragu, membawa orang yang gak bisa bertarung ke tempat yang gak dikenal. Dan dia juga butuh seseorang buat jagain rumahnya. Maria mulai nangis. Bilang kalau ditinggal sendirian buat jaga rumah tanpa Takumi, Sofia, atau bahkan Maple, rasanya kayak toilet di tengah gurun yang panas banget. Takumi heran kenapa si rambut merah ini harus mikir kayak contohnya aneh banget, tapi dia masih ngerasa nggak yakin buat bawa Maria bareng. Maria mendekat dan ngasih tatapan anjing kecil yang bikin hati meleleh. Pertahanan Takumi mulai goyah. Tapi sebelum mutusin sesuatu, dia milih buat cek status Maria. Dia pegang muka Maria dan lihat status kemampuannya. Terus kaget ternyata Maria itu battlemate sejati, dan statnya bahkan lebih bagus dari dia. Takumi kaget banget, dan Maria sekali lagi minta ikut. Sofia akhirnya berdiri dan tanya Takumi untuk izin Maria ikut, karena dia bisa ngajarin Maria beberapa skill bertarung di sepanjang perjalanan. Abis denger itu, akhirnya Takumi setuju sama permintaan Maria. Dia terus bawa para cewek itu ke bengkel kerjanya, biar bisa bikin senjata dan armor buat mereka. Dia nanya mereka pengen senjata kayak gimana. Dan Sofia langsung mulai nyebutin berbagai jenis senjata buat situasi yang beda-beda. Maria bilang dia oke sama pedang pendek dan pisau. Tapi Sofia mutusin buat ngajarin cara pakai tombak, karena pisau kurang kuat buat menyerang. Jadi, sementara cewek-cewek itu latihan bertombak, Takumi sibuk pakai skill pandai besinya buat bikin senjata berbeda buat mereka. Dia bahkan ukir desain di senjata-senjata itu buat seru-seruan, terus ngasih mantera biar makin kuat. Dia lalu ngeliat pisau yang dia buat Maria, terus mulai ngehayal pisau itu terpasang di paha Maria, yang bikin hidung si Mesum ini mimisan parah. Tapi dia belum selesai. Dia sadar dia butuh ukuran para cewek buat bikin armor. Tapi kalau dia coba ngukur langsung, bisa-bisa dia tewas karena mimisan. Makanya, dia pakai salah satu skillnya buat bikin boneka kayu yang mirip Maria dan Sofia. Untungnya, Maple datang sebelum dia mulai ngelakuin hal aneh ke boneka itu.
Takumi minta sedikit sutra laba-laba dari Maple, lalu mulai desain armor dengan semangat yang menggebu, layaknya seorang yang gak pernah pacaran. Beberapa hari kemudian, dia selesai bikin armor yang kelihatannya kayak baju biasa, dan cewek-cewek itu kagum karena pasnya mantap banget. Sofia nanya gimana Takumi bisa tahu ukuran mereka seakurat itu. Dan dia buru-buru menahan Maple sebelum bisa ngungkap rahasia kotornya. Dia minta mereka cek senjata dulu, lalu ngasih cincin sihir dari Mithril yang bakal ngebantu mereka nge-cast spell lebih cepat. Setelah itu, mereka bertiga ke guild petualang, supaya Maria dan Sofia bisa daftar jadi petualang. Setelah selesai, Takumi juga registrasi mereka bertiga sebagai satu party. Resepsionisnya kemudian ngasih tahu kalau hampir sebulan Takumi harus ambil quest wajib biar lisensi petualangnya tetap aktif. Dan Takumi bilang memang dia ke situ buat itu. Dia menuju papan quest buat ambil quest yang gampang. Tiba-tiba nongol segerombolan orang gendut jelek yang mengesalkan. Mereka mulai ngomong sama cewek-cewek itu supaya gabung ke party mereka karena katanya mereka bisa ngebimbing lebih baik daripada si Takumi. Takumi nggak bisa terima itu. Dan dia maju buat hadapin si kuda Nil berbentuk manusia. Meski di dalam hati dia ketakutan, dia nggak bisa biarin orang ngatain temannya kayak gitu. Dia bilang ke si kuda Nil, kalau dilihat dari ukurannya, seharusnya ibunya tuh berat banget, sampai Superman pun nggak bisa ngangkat. Ini bikin si gendut marah dan kemudian ngegebuk Takumi. Tapi Takumi udah pakai sihir buat menghentikannya, untuk mengubah tubuhnya jadi logam. Akibatnya, si kuda Nil malah patah tangannya. Dan pas teman-temannya mau menyerang Takumi, ketua guild datang dan teriak nyuruh mereka berhenti. Dia lihat lengan kuda Nil yang patah dan nanya ke Takumi apakah dia yang melakukannya. Maria coba bela Takumi, tapi ketua guild nggak percaya. Untungnya, resepsionis datang dan ngejelasin kejadian sebenarnya kepada si Plontos. Ketua guild, Perek, nyuruh geng pecundang itu pergi dan kemudian memanggil party Takumi ke kantornya. Dia nuntut Takumi untuk jelasin apa yang dia lakukan ke si kuda Nil. Dan awalnya Takumi agak ragu. Tapi waktu resepsionis bilang dia lihat jejak mana yang samar, Takumi sadar dia nggak bisa terus menyembunyikannya. Dia jelasin kalau dia cuma gunakan sepotong arang, mengubahnya jadi berlian, dan kemudian melapisi tubuhnya sebelum dipukul. Ketua guild kini paham kalau Takumi adalah seorang alkemis. Dan kemudian resepsionis bilang karena dia punya cewek-cewek cantik di timnya, bakal banyak orang yang suka usil sama Takumi. Dia nyaranin buat naikin Takumi langsung ke peringkat D biar lebih aman, dan memintanya buat ambil quest level lebih tinggi buat dapetin promosi itu. Ketua guild ngasih izin, dan baik Sofia maupun Maria setuju. Jadi Takumi putuskan buat ngejalanin quest-quest tersebut. Quest pertama adalah mengeliminasi beberapa goblin, dan berkat bantuan Maple, party Takumi berhasil nemuin mereka dengan cepat. Sofia langsung maju dan bunuh dua dari mereka, sementara dua lainnya lari ke arah Takumi dan Maria. Maple ngikat mereka pakai benang sutranya, lalu Takumi dan Maria dengan gampang menghabisi mereka. Setelah itu, mereka berburu beberapa goblin dan kobold lagi buat nyelesain misi, dan Takumi merasa khawatir karena mereka ketemu banyak goblin. Sofia bilang mungkin ada jenderal goblin di sekitar. Kemungkinan segerombolan goblin yang besar mengabdi padanya. Biasanya butuh setidaknya 5 party peringkat D untuk ngalahin mereka. Tapi Sofia yakin kalau mereka bertiga cukup kuat buat ngelakuin itu. Takumi agak ragu dan gak mau ambil risiko sebesar itu. Tapi cewek-cewek itu bereaksi pengen banget kalahin mereka. Tiba-tiba, Maple bilang kalau dia merasa bakal berevolusi segera. Jadi Takumi langsung bikin kantung dimensi pakai sihir ruang waktu buat istirahat di sana. Dengan itu, mereka bertiga menuju markas Goblin, dan Sofia memprediksi ada sekitar 300 Goblin di sana. Takumi jadi takut dengarnya, dan dia tanya Sofia apa mereka beneran harus ngelakuin ini. Tapi Sofia nggak merhatiin dia. Dia bilang udah memastikan nggak ada orang yang disandera di sana pakai sihir angin. Jadi mereka bisa serang goblin dengan sihir.
Mereka mengumpulkan kekuatan sihir mereka dan langsung menghantam para goblin yang gak sadar, menghabisi banyak goblin sekaligus. Nggak lama, Jenderal Goblin muncul buat bertarung dan langsung menyerang Takumi. Dia menahan serangannya dengan tombak dan kemudian pakai mantra api buat memanggangnya sampai gosong. Setelah itu, Takumi dan para cewek kembali ke guild, benar-benar capek setelah bertarung lawan Goblin. Begitu lihat banyaknya batu sihir dan sumber daya lain yang mereka kumpulkan, resepsionis sampai kaget banget. Dia nyuruh Takumi buat ke kantor ketua guild, tapi Takumi udah capek banget sekarang. Dia tetap pergi ke kantor barak, yang ngambek karena biasanya butuh banyak tim peringkat T buat ngalahin Jenderal Goblin, dan grup Takumi bisa melakukannya sendiri. Tiba-tiba, dimensi Saku kebuka di depan kepala pelontos barak dan mendorongnya ke belakang. Maple keluar dari dimensi Saku setelah berevolusi jadi Archen manusia setengah laba-laba, dan dengan riang memperkenalkan dirinya ke teman-temannya. Ketua guild sampai nggak tahu mau ngomong apa ke mereka sekarang, dan dia nyuruh Takumi buat pulang aja. Beberapa hari kemudian, Maria datang ke bengkel Takumi, dan dengan malu-malu minta babak kain sisa, karena dia perlu buat bikin pakaian dalam untuk dirinya dan Sofia. Takumi bilang kalau dari kain sisa, nggak bakal cukup. Dan Maria ngasih lihat sketsa desainnya. Takumi ngelihat desainnya sederhana banget. Jadi dia gambarin pakaian modern, lengkap dengan pita. Dan Maria jadi semangat banget ngelihatnya dan minta dibuatkan satu set buat dia. Pas banget, Maple muncul dari dimensi Saku dan ngasih tahu Takumi kalau Papek ada di sini. Saat Takumi keluar buat nemuin Papek, dia nemuin si pedagang itu pingsan setelah lihat wujud evolusi Maple. Nggak lama kemudian, Papek bilang ke Takumi kalau Marquis Godwin yang memerintah kota pengen ketemu dia soal toilet dengan fitur pemurnian, dan dia nggak punya pilihan lain harus menemuinya. Mereka langsung pergi ke kastilnya. Meski awalnya Takumi khawatir ketemu sama bangsawan, dia mendapati Godwin adalah pria tulus dan administrator yang baik, yang siap tunduk pada siapapun yang bisa bantu dia memperbaiki kotanya. Dia mengucapkan terima kasih pada Takumi untuk toilet yang bisa membersihkan sendiri dan mengalahkan Jenderal Goblin. Tapi kemudian memperingatkan agar lebih hati-hati di masa depan. Karena kalau Kekaisaran Sidonia mendengarnya, pasti mereka juga ingin Takumi di pihaknya. Saat sampai di rumah, Takumi merasa lelah secara mental. Tapi ketika Maple memberinya kain lembut, dan dia ingat dia bakal bikin pakaian dalam untuk Maria dan Sofia, semangatnya kembali. Dia kerja 3 hari 3 malam tanpa istirahat buat bikin satu set untuk masing-masing dari mereka. Dan akhirnya benar-benar kelelahan. Dia kemudian meminta cewek-cewek itu buat coba pakai. Tapi dia jadi minder karena mikir mereka bakal nganggap dia mesum kalau mengatakannya. Dia lari ke kamarnya dan menutup pintu. Padahal cewek-cewek itu sebenarnya bakalan senang buat kasih sedikit penampilan untuknya. Beberapa hari kemudian, Takumi bikin 3 kulkas, lalu kasih tahu ke para cewek. Para cewek nemuin kalau ada angin sejuk dari dalam kulkas, jadi mereka buka pintu dan duduk di depannya. Tapi Takumi bilang, jangan terlalu sering untuk membukanya. Dia kepikiran gimana caranya gabungin besi dan elemen lain buat bikin baja tahan karat. Terus pakai alat ajaib yang bisa bikin sekelilingnya jadi dingin buat bikin teknologi ini. Dia bilang ke Maria kalau kotak ini bisa bikin makanan tetap dingin dan segar lebih lama. Maria makasih banget karena sekarang dia bisa punya bahan-bahan segar buat masak setiap waktu. Takumi mutusin buat nyimpen yang warna biru karena Sofia suka dan bawa 2 sisanya ke kantor Papek buat ditunjukin. Dia bilang ke cewek-cewek itu kalau dia bakal mulai proyek lain setelah itu, yaitu upgrade senjata mereka. Tapi Sofia mikir mereka nggak butuh upgrade sekarang. Tapi Takumi bilang, cepat atau lambat mereka bakal berpetualang. Jadi mereka harus terus upgrade peralatan sampai waktunya tiba. Dia terus pergi ke guild buat belajar tentang bahan-bahan berkualitas tinggi kayak mithril dan adamantite. Tapi si resepsionis bilang kalau bahan itu terlalu langka di sini,
soalnya nggak ada pandai besi yang bisa ngolahnya dengan benar. Dia nyaranin Takumi buat coba pandai besi di negara para dwarf, karena mereka jauh lebih terampil. Tiba-tiba si resepsionis ingat kalau Takumi itu alkemis, dan bilang kalau dia bisa aja bikin mithril sendiri. Tapi prosesnya benar-benar melelahkan dan gak efisien. Cara paling cepat buat dapetin itu adalah dengan menambang di tambang sebelah barat laut. Tapi cuma orang-orang yang terafiliasi dengan guild pandai besi yang bisa masuk. Resepsionis nemu celah juga dan ngasih tahu Takumi kalau dia bisa terima quest buat ngalahin monster dalam tambang itu. Jadi dia bisa dapetin mithril dan adamantite sambil berburu monster. Takumi suka dengan idenya, terus tiba-tiba, si kepala guild muncul di belakangnya dan bilang dia punya kabar baik buat Takumi. Dia ngasih tahu kalau kota lagi kekurangan kayu Trent yang bisa didapat dengan ngalahin monster pohon yang disebut Trent. Dan mereka bisa ditemukan di jalan menuju tambang. Takumi agak gugup karena si Baldi terlalu dekat dengannya, tapi dia tetap ambil permintaan buat berburu Trent di jalan ke tambang. Kepala guild juga ngasih tahu kalau ada pandai besi yang minta pengawalan dari guild buat perjalanannya ke tambang. Dan dia mau Takumi ambil pekerjaan itu juga. Takumi sadar kalau dia tiba-tiba dapat kerjaan terlalu banyak. Tapi kepala guild janji bakal promosiin dia dan cewek-ceweknya begitu mereka berhasil menyelesaikan misi itu. Dia terima quest-quest itu, terus nanya berapa lama waktu yang dibutuhkan buat sampai ke tambang. Resepsionis bilang butuh waktu seminggu pakai kuda biasa dan sekitar 4 hari pakai kuda monster. Tapi sayangnya, sekarang mereka nggak punya kuda monster. Kemudian petualang berambut merah bernama Riel yang Takumi temui saat keluar desa, datang ke sana dan bilang kalau timnya lagi pakai kuda monster sekarang. Takumi dan Riel ngobrol bentar buat saling tanya kabar masing-masing. Terus Riel cerita ke kepala guild bahwa timnya sempat berburu kerbau di perjalanan, jadi dia balik sebentar buat nganterin sebelum dagingnya basi. Dia berencana balik ke teman-temannya besok, dan Takumi ngajakin dia nginep di rumahnya. Riel senang banget dan setuju. Terus dia ikut Takumi ke perjalanan buat ketemu Papek, yang langsung heboh pas lihat kulkas. Dia tahu Takumi mau pergi ke tambang buat dapetin mithril, dan putuskan buat minjemin kereta yang ditarik kuda monster. Tapi, sebagai gantinya, dia mau beli sebagian biji tambang dari Takumi. Takumi dengan senang hati terima tawaran itu, dan terus Papek minta dia buat bikin lebih banyak kulkas lagi. Setelah itu, Takumi cek berbagai pandai besi buat nyari yang bisa kasih dia mithril. Tapi dia nggak nemuin siapapun yang bisa bantu. Dan udah gelap pas dia balik ke rumah. Tiba-tiba, Riel tahu kalau ada orang mencurigakan datang ke arah mereka. Dan dia mutusin buat lari bareng Takumi daripada bertarung. Tapi, penyerang berkerudung itu malah ngejatuhin dia dan ternyata itu adalah Sofia, yang ngira Riel mau nyulik master femboynya. Dia hampir aja menyerang Riel, tapi Takumi berhasil menghentikannya. Terus mereka minta maaf ke Riel atas kesalahpahaman itu. Riel bilang gak apa-apa, tapi sekarang dia punya banyak pertanyaan. Mereka cepet-cepet pulang ke rumah, dan Riel shock banget pas lihat Maple berubah bentuk dan rada iri karena Takumi tinggal sama 3 cewek imut, sementara dia masih jomblo. Kemudian, Takumi cerita ke cewek-ceweknya tentang quest yang dia ambil dari guild, dan mereka sepakat buat ikut misi itu. Keesokan harinya, setelah Riel meninggalkan rumah, Takumi mulai kerja buat senjata baru mereka. Dia coba bikin pedang tungsten besar yang bisa menyerap mana musuh, tapi benar-benar sulit banget untuk pakai skill alkimia di situ. Dengan susah payah, dia berhasil mengubahnya jadi blok tungsten, dan kemudian menempa 2 pedang dari situ. Tapi itu nguras semua mana yang dia punya. 3 hari kemudian, Takumi dan timnya berangkat dalam perjalanan bareng pandai besi Degambo. Begitu mereka sampai di hutan tempat Trent tinggal, mereka parkir kereta di jarak aman dan bikin mantra pelindung di sekitar kereta itu sebelum pergi berburu monster pohon. Takumi nggak tahu sama sekali bentuk Trent itu kayak gimana.
Tapi Sofia punya pengalaman berurusan dengan mereka. Dia bisa ngenalin pohon mana yang sebenarnya adalah Trent yang menyamar. Dan saat dia memberi isyarat, Takumi mutusin buat menyerang yang pertama mereka temukan. Monster pohon itu coba melawan, tapi mereka gampang banget blok serangannya. Dan mereka berhasil menjatuhkannya. Tiba-tiba, sekelompok besar Trent mengelilingi mereka. Dan Sofia bilang ke Takumi bahwa mereka harus pakai sihir untuk cepat-cepat ngurusin ini. Mereka pakai sihir angin buat ngalahin monster pohon itu. Sementara Maria mengubur mereka hidup-hidup dengan sihir tanah. Takumi juga terus pakai senjatanya untuk bertarung di tengah-tengah, sambil naikin skill bertarungnya. Pas mereka kira udah berhasil mengalahkan semua Trent, tiba-tiba bosnya muncul. Sofia langsung pakai sihirnya buat memotong cabang-cabangnya. Dan Maria serta Maple juga bantu dia. Tapi bos Trent cepat banget regenerasi cabangnya dan terus menyerang mereka. Sofia nyuruh Takumi buat memberkati pedangnya dengan sihir api dan serang tubuh utama Trent untuk ngalahin dia. Dan Takumi langsung melakukannya. Dia tutup pedangnya dengan api, terus tusuk monster itu dan berhasil mengalahkannya. Monster itu jatuhin 2 buah setelah mati. Dan Sofia bilang, itu adalah item langka yang disebut Miracle Apples. Keesokan harinya, mereka sampai di kota tambang Horus. Dan si pandai besi kasih mereka quest yang harus mereka selesaikan. Yaitu ngalahin mole besi yang suka makan biji dari tambang. Lalu, mereka masuk ke dalam tambang. Dan berkat keberuntungan Takumi yang maksimal, dia dengan cepat menemukan biji mithril dan adamantite. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan Maple ngerasa kalau ada monster yang mendekat dengan cepat. Semua orang siap buat bertarung. Tapi Takumi punya ide buat menyelesaikan ini dengan cepat. Begitu mole besi muncul dari tanah, dia bikin cahaya terang dengan sihir, bikin monster itu buta dan bingung. Sofia dengan gampangnya ngalahin mole itu setelah itu, dan Takumi jelasin bahwa mole itu hidup dalam kegelapan terus. Jadi mereka nggak terbiasa dengan cahaya terang. Cewek-cewek sih agak kecewa karena pertarungannya kelar cepet banget, terutama Maria yang pengen pamer skillnya. Tapi yang penting, mereka bisa menambang banyak biji tanpa gangguan. Akhirnya, mereka langsung kembali ke kota asal. Takumi pergi ke bengkel di Gambo buat belajar dasar-dasar ngelola mithril dan adamantite. Dia menghabiskan beberapa hari ke depan buat bikin peralatan baru, dan di akhir, dia berhasil gabungin berbagai bahan dengan biji-biji itu, tambang itu, dengan atribut elemen yang berbeda. Dia pakai gabungan biji itu buat modifikasi armor mereka, supaya lebih ringan dan tahan lama, sekaligus ningkatin kekuatan serangan mereka. Dia bilang ke cewek-cewek bahwa armor mereka bakal memperkuat serangan sihir mereka, sementara armornya bakal bikin dia bisa lari kayak Flash. Dia mutusin buat nunjukin itu, tapi dia nggak bisa kontrol kecepatannya, dan malah jadi kikuk sampai berciuman sama tembok. Dia langsung bilang ke cewek-cewek buat lupakan apa yang mereka lihat, terus lanjut ke senjata-senjata yang udah dia buat. Dia kasih tombak angin ke Sofia, dan tombak api ke Maria, dan mereka berdua seneng banget terima itu. Sofia bilang ke Takumi bahwa tugas utamanya adalah melindunginya, dan dia siap mengorbankan hidupnya untuk itu. Dia bilang, dia mau perisai yang kuat supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Takumi setuju buat bikin perisai itu, tapi dia juga nyaranin agar Sofia lebih menghargai hidupnya. Takumi pun bikin perisai untuknya, tapi dia benar-benar kelelahan waktu selesai. Sofia merasa beban di pundaknya terlalu berat, karena dia satu-satunya yang bisa ngerjain hal-hal teknis dengan baik di sini. Dia berharap Takumi bisa dapat asisten yang bisa bantu dia dengan pekerjaan teknis, supaya dia bisa lebih santai. Sementara itu, di ibu kota kerajaan, Raja menerima surat dari Sidonia. Sepertinya mereka sudah mendengar tentang toiletnya Takumi dan sihir pemurni yang digunakan di dalamnya, dan meskipun mereka belum tahu siapa Takumi, mereka berencana untuk mengambil tindakan terhadapnya. Tindakan itu melibatkan gereja mengirim seorang utusan untuk bertemu dengan Raja Barcula. Setelah mengetahui tentang toiletnya Takumi
yang memanfaatkan sihir pemurnian yang digunakan di Barcula, Gereja Cahaya Dewa mengadu. Maksud saya mengajukan banding kepada Paus di Sidonia. Akibatnya, mereka membuat Paus menyatakan bahwa sihir pemurnian adalah anugerah dari Tuhan mereka. Dan mereka ingin menjadi satu-satunya yang dapat menggunakannya. Jadi mereka menuntut Raja Barcula menyerahkan hak paten lingkaran sihir pemurnian. Dan sebagai tambahan, mereka menuntut agar Raja memberitahu siapa yang berada di balik penciptaan perangkat pemurnian ini. Raja mendengarkan tuntutan gereja, tetapi melihat bahwa tuntutan itu mengada-ada, dia memilih untuk mengabaikannya. Utusan gereja terkejut bahwa raja berani menentang gereja. Jadi dia mengancam untuk memerintahkan semua pendeta gereja di Barcula untuk kembali ke Sidonia. Namun, raja tidak takut pada ancaman itu, dan malah menyarankan agar dia melakukannya. Takumi akhirnya mendengar tentang keputusan raja, dan dia senang raja tidak mengkhianatinya. Tetapi dia juga sedikit khawatir tentang raja yang menolak Gereja Cahaya Dewa dengan keras. Gereja Sidonia pasti akan berbalik menentang kerajaan Barcula, dan Takumi tidak ingin jika konflik besar seperti itu dimulai karena dirinya. Tetapi Papek memberitahunya bahwa tidak perlu khawatir. Lagi pula, Gereja Cahaya Dewa bukan satu-satunya agama yang ada di dunia ini. Ada Gereja Cahaya Dewa, dan ada Gereja Penciptaan. Tetapi meskipun pengaruh Gereja Cahaya Dewa tersebar luas, masih ada banyak pengikut Gereja Penciptaan di negara ini. Jadi intinya tidak terlalu masalah. Di samping itu, para pendeta Gereja Penciptaan memberikan sihir pemulihan kepada siapapun yang membutuhkannya. Tetapi, Gereja Cahaya Dewa membebankan biaya tinggi untuk setiap sihir suci. Gereja Cahaya Dewa didukung oleh Sidonia, jadi Takumi mungkin harus menghindari mereka mulai sekarang. Ngomong-ngomong, alasan Papek menemui Takumi hari ini adalah karena dia mempersembahkan toilet dan kulkasnya Takumi kepada Raja beberapa waktu lalu. Dan Raja sangat terkesan, sehingga dia meminta Papek membawa Takumi untuk bertemu dengannya. Takumi sedikit ragu-ragu untuk bertemu seseorang sepenting Raja, tetapi Papek meyakinkannya bahwa Raja tidak memaksa untuk menemuinya. Jadi, dia memiliki hak untuk menolak jika dia mau. Namun, Papek sangat ingin dia setuju, karena itu akan membantu hubungan perusahaannya dengan ibu kota kerajaan. Takumi akhirnya setuju untuk bertemu. Jadi malam itu, dia memberitahu Sofia dan Maria tentang itu, dan bertanya kepada mereka apakah mereka bersedia menemaninya ke ibu kota kerajaan, Barcula. Keduanya bilang mereka dengan senang hati akan pergi dengan Takumi. Jadi dia menyarankan untuk berangkat seminggu dari sekarang. Tetapi sementara itu, ada banyak hal yang perlu mereka persiapkan. Perjalanan ke ibu kota kerajaan akan memakan waktu sekitar 7 hari. Jadi Maria harus mengemas banyak makanan jauh-jauh hari. Dan sementara dia melakukan itu, Takumi mengatakan dia akan membuat jubah baru untuk Maria dan Sofia. Dia mendapatkan beberapa batu ajaib elemen gelap dari Papek. Dan jika dia menggunakannya untuk membuat jubah, maka dia bisa menghiasinya dengan mantra anti-persepsi. Mantra seperti itu akan sangat berguna dalam pertempuran, tetapi alasan utama Takumi ingin membuatnya adalah agar ketika mereka sampai ke ibu kota kerajaan, Sofia dan Maria tidak akan diganggu. Kemudian, Sofia dan Maria pergi berbelanja, dan saat memilih buah, Maria mengeluh bahwa Takumi tidak memiliki cukup kepercayaan pada dirinya sendiri. Sofia setuju, dan menunjukkan bahwa Takumi memiliki penampilan yang baik, memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, dan keahlian inovatif yang luar biasa. Dia terus menyebutkan semua kualitas baik Takumi, tetapi Maria memperhatikan betapa antusiasnya Sofia saat dia berbicara tentang Takumi, sehingga dia merasa bahwa Sofia mungkin jatuh cinta padanya. Sofia menyangkal memiliki pikiran yang tidak pantas dan mengatakan dia hanya mencintai Takumi sebagai majikannya, tetapi Maria tahu pasti ada rasa cinta di dalam hatinya. Sementara itu, Takumi kembali ke gereja di kota dan berlutut di depan patung Nolen untuk berdoa padanya. Tidak lama kemudian, cahaya mulai bersinar turun pada Takumi,
dan dia mendapati dirinya naik ke wilayah Nolin, di mana dia menyambutnya dengan hangat. Sudah lama sejak dia terakhir kali melihat Takumi, dan dia mendengar tentang undangannya ke ibu kota kerajaan. Jadi jika dia di sini untuk berdoa untuk perjalanan yang aman, maka dia seharusnya membawa persembahan untuknya. Takumi memberitahunya bahwa dia berada di sini karena dia punya beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Dewi yang disembah oleh gereja cahaya dewa disebut Anat. Jadi pertama-tama dia bertanya pada Nolin, apakah benar-benar ada dewi lain selain dirinya. Nolin menegaskan bahwa dia adalah satu-satunya dewi nyata di sini. Tetapi jika itu masalahnya, maka Takumi bertanya siapa Anat yang dimaksudkan. Nolin tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak, sehingga dia mengatakan Takumi akan mengetahuinya ketika waktunya tiba. Selagi di sini, Takumi juga bertanya pada Nolin, apakah dia tahu apa yang terjadi pada pahlawan-pahlawan lain yang dipanggil bersamanya. Sudah 10 bulan sejak Takumi datang ke sini, dan biasanya hal seperti pahlawan dipanggil dari dunia lain akan menyebabkan kekacauan besar. Tetapi Takumi belum mendengar seseorang berbicara tentang itu. Nolin mengakui bahwa ketika dia memanggil Takumi, dia memanipulasi waktu sedikit untuk mengirimnya 1 tahun ke masa lalu, sehingga secara teknis para pahlawan belum dipanggil. Akan ada beberapa bulan lagi sebelum para pahlawan dipanggil. Tetapi Takumi tidak mengerti mengapa dia harus repot-repot mengirimnya kembali ke masa lalu, sehingga dia meminta penjelasan. Sayangnya, Nolin mengatakan waktunya sudah habis, sehingga dia tidak akan menjawab pertanyaan lagi untuk saat ini. Dan dia juga memintanya untuk membawakannya permen sebagai persembahan lain kali dia berkunjung. Takumi mencoba mengatakan padanya bahwa dia punya lebih banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Tetapi Nolin memukul kepalanya, membuatnya kembali turun ke dunia fana. Takumi kemudian terbangun di lantai gereja, dan dia merasa bahwa Nolin menghindari pertanyaannya tentang pahlawan lainnya, tetapi dia tidak berniat terlibat dengan mereka pada awalnya, jadi itu tidak terlalu penting. Dia kemudian kembali ke rumahnya untuk menyelesaikan pembuatan jubah baru untuk para gadis. Dan begitu dia selesai, dia memberikannya kepada mereka. Baik Maria dan Sofia menyukai desainnya, dan Takumi senang mendengarnya. Tetapi ada sesuatu lagi yang ingin dia kerjakan sebelum perjalanan mereka. Dia membawa keduanya ke bengkelnya dan menunjukkan bahwa dia berencana membuat kereta untuk dirinya sendiri. Karena mereka sering bepergian, dia merasa bahwa lebih efisien untuk membuat kereta yang nyaman bagi mereka daripada harus meminjam setiap saat. Namun, seandainya jika dia bisa membuat kereta sendiri, dia masih belum punya kuda. Jadi dia harus meminjam 1 dari serikat. Maria mengatakan tidak perlu melakukan itu, karena mereka bisa mendapatkan salah satu kudanya. Hutan kematian di luar Bolton memiliki banyak monster di dalamnya. Dan jika mereka mencari cukup lama, mereka mungkin akan menemukan kuda unicorn atau naga, yang akan jauh lebih cepat daripada kuda monster biasa. Maria tampaknya sangat bersemangat untuk pergi menangkap kuda, tetapi Takumi tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Mereka akhirnya berangkat mencari kuda, dan di perjalanan ke hutan, Takumi bertanya pada Sofia apakah kuda naga jauh lebih cepat daripada kuda monster yang mereka dapatkan dari serikat. Dia mengonfirmasi ini, dan memberitahu Takumi bahwa kuda naga memiliki kecepatan, stamina, dan daya tahan yang jauh melampaui kuda monster biasa. Kuda naga terlihat hampir sama dengan kuda biasa, tetapi mereka memiliki tanduk besar dan sisik naga di sepanjang tubuh mereka. Jadi seharusnya mudah dikenali jika mereka menemukannya. Tanpa diduga, Maple memanggil mereka dan mengatakan mereka sebaiknya cepat-cepat mencari kuda. Maple jelas sangat termotivasi. Tapi itu hanya karena dia bersemangat untuk mendapatkan teman baru begitu Takumi membuat kontrak dengan kuda. Namun, sebelum yang lain bisa mengikuti langkah Maple, Sofia merasakan monster di dekatnya, jadi dia siap dengan pedangnya. Namun, saat serigala semak melompat keluar dari semak-semak, ia hanya melewati mereka tanpa menyerang.
Takumi dengan bangga menyatakan bahwa serigala itu tidak melihat mereka karena jubah anti persepsi mereka. Tetapi meskipun Sofia sangat terkesan dengan efektivitas jubah tersebut, dia berpikir mungkin ide bagus untuk melepasnya, sehingga mereka benar-benar bisa melawan beberapa monster. Beberapa saat setelah melepas jubah itu, Sofia berhasil membunuh babi itu hanya dengan satu pukulan. Maria menganggap ini hebat, karena dia bisa menyiapkan daging babi itu untuk mereka gunakan dalam perjalanan mereka. Maple tidak sabar dan menyuruh semua orang segera bergegas. Tetapi kemudian Takumi memperhatikan Trade yang jatuh di tanah. Dan dia benar-benar membutuhkan kayu itu untuk membuat kereta. Jadi dia dan Sofia bersiap untuk mulai memotongnya. Sementara Maria sibuk dengan daging dan Takumi sibuk dengan pohon, Maple memutuskan untuk berangkat sendiri mencari kuda. Saat berjalan melewati hutan, Maple melihat bahwa ada banyak pohon mati di daerah itu. Dia penasaran siapa yang melakukan ini. Ketika dia melangkah lebih jauh ke dalam hutan, dia akhirnya menemukan seekor naga tergeletak di tanah. Dan kelihatannya dalam kondisi memprihatinkan. Maple mendekatinya dan bertanya apakah ia terluka. Naga itu segera menembakkan petir ke arah Maple. Jadi Maple menjauh. Tapi dia bisa merasakan bahwa naga itu hanya takut karena terluka, dan dia mengerti perasaan itu karena itulah yang dia rasakan sebelum Takumi menemukannya. Dia memberitahu naga itu agar tidak khawatir, karena tuannya adalah orang yang sangat baik. Jadi, dia akan menyembuhkannya begitu tiba di sana. Mereka hanya harus menunggu sebentar. Tapi sepertinya mereka tidak akan bisa menunggu dengan tenang. Dua monster semut tiba-tiba muncul, dan mereka tampaknya tidak bersahabat. Maple menyadari bahwa semut-semut itulah yang melukai naga tersebut. Jadi dia menggunakan jaringnya untuk menangkap mereka dan melemparkan tubuh mereka di depan naga untuk disambar petir. Tetapi masih banyak semut lainnya. Jadi mungkin mereka dalam masalah sekarang. Untuk melindungi dirinya dan si naga, Maple menenun penghalang dari sutranya. Tetapi meskipun mungkin telah mengulur waktu, semut-semut akhirnya akan menerobosnya. Maple mencoba memanggil bantuan dari Takumi. Tetapi ketika dia mencoba menghubunginya, Takumi tidak merespons sama sekali. Dia mulai khawatir bahwa Takumi mungkin begitu bersemangat tentang kayu yang dia temukan, sehingga dia lupa tentang Maple. Keputusasaan melanda ketika semut-semut akhirnya berhasil menerobos penghalangnya. Jadi Maple menutup matanya dan menunggu kematian. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati Takumi berdiri di atasnya, dan dia sangat senang bahwa dia baik-baik saja. Maple melompat ke dalam pelukannya karena lega bahwa Takumi benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Karena dia sangat khawatir ketika Takumi tidak merespons panggilannya. Jadi Takumi menjelaskan bahwa penyebabnya mungkin adalah penghalang yang Maple buat. Itu dibuat dengan baik untuk menghalau serangan, tetapi lapisan yang saling terjalin juga menghalangi semua sinyal mana, sehingga panggilannya tidak bisa mencapai Takumi. Namun Takumi cepat menyadari bahwa dia kehilangan sinyal Maple. Dia langsung berlari ke lokasi terakhir yang dia ketahui. Dia kemudian melihat naga di belakang Maple, dan Maple memintanya untuk menyelamatkannya. Jadi dia mengulurkan tangan dan mencoba menggunakan sihir penyembuhan padanya. Namun, naga itu menolaknya karena tidak mempercayai Takumi. Sofia memberitahu Takumi bahwa mereka harus segera pergi, karena mungkin ada lebih banyak semut di daerah itu. Tetapi jika mereka meninggalkan naga itu di sini sendirian, ia pasti akan mati. Jadi Takumi memutuskan untuk memasukkannya ke dalam dimensi sakunya bersama Maple sampai mereka pulang. Sofia memperingatkannya bahwa ternyata Takumi tidak baik-baik saja. Dia pingsan seketika setelah memasukkan naga itu ke dalam dimensi sakunya, dan bahkan setelah para gadis membawanya pulang, dia masih belum bangun selama 12 jam terakhir. Fakta bahwa naga itu masih ada di dimensi sakunya, berarti mana Takumi akan terus disedot sampai akhirnya dia lemas. Dan dia tidak bisa membuka penghalang untuk membiarkan naga itu keluar, karena dia tidak sadar.
Jadi Sofia menghubungi Maple dan memintanya untuk membuka dimensi Saku dari dalam. Maple mengatakan dia bisa melakukannya, tetapi naga itu akan ketakutan jika tiba-tiba muncul di tempat yang asing. Jadi dia katakan akan membuat tenda di halaman depan untuk menenangkan naga itu. Begitu naga itu keluar dari dimensi Saku, Takumi seharusnya bisa pulih. Jadi sementara itu, Maria keluar untuk membeli beberapa perlengkapan medis untuk merawatnya, dan meminta Sofia untuk menjaga Takumi, agar ada orang di sampingnya ketika dia bangun. Malamnya, Takumi akhirnya bangun, dan pergi keluar untuk melihat naga. Maple telah menceritakan kepada naga semua tentang Takumi saat mereka menunggunya pulih, dan setelah memperkenalkan dirinya, Takumi bertanya pada naga itu, apakah mau membuat kontrak dengannya. Naga itu mempercayai Maple, dan karena Maple merekomendasikan Takumi, ia setuju untuk membuat kontrak. Sekarang Takumi telah menjinakkan naga tersebut. Dia akhirnya dapat menggunakan sihir padanya tanpa harus khawatir tentang efek samping. Jadi dia segera gunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi pada naga itu untuk menyembuhkan semua lukanya. Dalam sekejap, naga itu kembali bisa berdiri dan kembali ke kekuatan penuh. Tetapi sekarang, karena dia menjadi salah satu hewan peliharaan Takumi secara resmi, dia harus memikirkan namanya. Karena dia menamai Maple dari daun, dia memutuskan untuk tetap pada tema itu dan memberi nama naga itu Camellia, sesuai dengan pohon yang daun-daunnya tetap hijau sepanjang tahun. Maple senang, Camellia sudah pulih sekarang, dan karena semua masalah telah diselesaikan, Maria memanggil semua orang untuk makan malam. Karena dia membuat banyak makanan enak, dan Takumi belum makan seharian karena dia tidak sadarkan diri. Di sebuah perusahaan perdagangan bujak bernama Palung, ada seorang gadis setengah binatang bernama Reva yang sedang bertemu dengan calon tuan. Klien tersebut terkesan dengan kemampuan magis Reva, tapi ia bertanya, apakah Reva bisa menggunakan sihir yang berguna? Reva bilang, dia belum tahu sihir praktis yang berguna, tapi dia berjanji akan berusaha keras untuk belajar supaya bisa berguna bagi sang tuan. Namun, pria itu mengatakan dia tidak bisa membeli Reva karena dia butuh seseorang yang bisa langsung membantunya dan tidak punya waktu untuk menunggu Reva berlatih. Meskipun begitu, dia mengakui kalau Reva itu unik, jadi dia mendoakan agar Reva bisa menemukan tuan yang cocok untuknya. Begitu klien pergi, Reva meminta maaf kepada Palung karena ditolak lagi. Tetapi Palung bilang padanya untuk tidak terlalu khawatir karena cepat atau lambat majikan yang tepat untuknya akan muncul. Reva berusaha tetap optimis, tapi sudah beberapa tahun dia di sini dan masih belum berhasil menemukan majikan. Dia ingat kehidupannya dulu bersama adik laki-lakinya dan bagaimana dia terpaksa menjual diri sebagai budak untuk mendapatkan uang dan merawat keluarganya. Tetapi sampai sekarang, dia belum menghasilkan sepeser pun. Sementara itu, di rumah Takumi, dia masih bekerja keras menyelesaikan keretanya. Dan hal itu mulai membuat Maria khawatir. Ia bertanya pada Takumi, apakah ia berencana untuk kembali ke bengkel Gambo hari ini? Dan Takumi mengiyakannya, karena masih banyak pekerjaan pandai besi yang harus diselesaikan sebelum perjalanan. Sophia bilang, mungkin Takumi sudah terlalu banyak bekerja, karena selain semua usaha yang dia lakukan, untuk menyelesaikan keretanya, dia masih harus membuat lebih banyak ramuan dan kulkas untuk Papek. Belum lagi, Takumi belum istirahat sama sekali dalam beberapa hari terakhir, jadi dia khawatir kalau begini terus, Takumi bisa sakit karena kecapekan. Takumi menghargai kalau mereka berdua begitu peduli dengan kesehatannya, tapi dia meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja, jadi dia tetap pergi seperti rencana. Tujuan pertamanya hari itu adalah Guild. Tapi, begitu dia masuk, dia mendengar seorang pria yang sangat berharap Guild Master percaya padanya, karena dia melihat sesuatu yang mengerikan. Takumi mendekat ke meja depan dan bertanya pada Hans tentang keributan itu. Lalu Hans menjelaskan bahwa ada beberapa laporan orang-orang melihat makhluk aneh di luar sana. Takumi bertanya makhluk seperti apa itu, tapi nggak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Meskipun Hans sudah menggambar sketsa berdasarkan apa yang diceritakan para saksi. Meski dengan sketsa itu,
Masih belum jelas apa makhluk itu. Tapi Hans nggak terlalu khawatir, karena belum ada laporan kerusakan sejauh ini. Jadi, dia nanya ke Takumi kenapa dia datang ke guild hari ini. Terus Takumi cerita kalau dia pengen daftar peliharaan baru, yang baru dia dapatkan. Hans kagum karena Takumi berhasil jinakin peliharaan lagi, dan mengingat semua hal aneh yang sudah Takumi lakukan sebelumnya. Dia udah nyangka kalau peliharaannya bakal aneh. Tapi dia kaget banget waktu Takumi ngeluarin Camilla dari dimensi sakunya. Pas dia lihat wujudnya, dia sadar kalau Camilla itu monster yang selama ini bikin semua orang ketakutan. Dan sekarang, mereka tahu kalau Takumi penyebab semua panik itu. Seorang Master Guild menariknya ke dalam pertemuan buat memarahinya sampai dia minta maaf. Sementara itu, Sophia lagi jalan-jalan di kota karena baru saja selesai pertemuan dengan Mulan. Di sana, dia bertanya ke Mulan, apakah ada budak yang punya kemampuan sihir yang bisa membantu Takumi dengan pekerjaannya. Sayangnya, Mulan nggak punya siapapun yang cocok dengan deskripsi itu. Sebaliknya, Mulan bilang mungkin Sophia bisa coba lihat di perusahaan perdagangan budak lain. Siapa tahu ada yang sesuai kebutuhan dia. Saat dalam perjalanan pulang, dia bertemu Maria, yang lagi belanja bahan-bahan buat masak makan siang. Maria sadar kalau belakangan ini, Takumi kelihatan capek banget. Jadi dia pengen banget bikin Takumi merasa lebih baik dengan Mas. Ketika dia dan Sophia pergi ke bengkel Gambo untuk memeriksa Takumi, mereka menemukan Takumi pingsan di atas tumpukan kayu. Awalnya mereka terkejut, tapi Gambo bilang tidak usah khawatir, karena Takumi cuma ketiduran saat bekerja. Bisa dimengerti sih, karena Takumi sudah bekerja keras, terus tanpa istirahat. Meskipun dia pasti sangat kelelahan, dia tetap bekerja dengan senyuman sampai akhirnya pingsan. Sekarang dia sih baik saja. Tapi Gambo memperingatkan mereka kalau Takumi tidak berhenti kerja terlalu keras. Suatu hari, dia bisa benar-benar sakit serius. Tak lama setelah itu, begitu Takumi bangun dari tidur siangnya, dia menyelesaikan membuat kereta, dan dia kelihatan sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia memang pantas bangga, karena dia sudah mengakali hukum fisika untuk membuat benda ini. Dari luar, keretanya terlihat seperti kereta biasa, tapi di dalamnya sebesar rumah. Takumi bekerja keras menyihir kereta ini dengan sihir Ruang, agar bagian dalamnya lebih besar, dan dia bahkan melengkapinya dengan semua kebutuhan sehari-hari. Jadi perjalanan jauh pun bakal terasa nyaman. Semua orang naik ke dalamnya untuk mencoba, dan Maria sangat senang saat mengendarainya. Meskipun kereta bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, kamu hampir tidak merasakan getaran dari dalam, jadi tidak ada risiko mabuk perjalanan. Mereka masih punya waktu sebelum perjalanan mereka. Jadi Takumi bilang ke Maria, kalau dia bisa ngasih saran tentang apa aja yang mau ditambah ke kereta. Karena dia menawarkan, Maria meminta tambahan runcing di kereta. Meskipun runcing di samping nggak ada gunanya sama sekali, tetap saja itu bakal kelihatan keren. Takumi mengakui saran Maria, tapi langsung mengabaikannya. Jadi mereka melanjutkan seperti biasa. Dan beberapa hari kemudian, tiba waktunya untuk perjalanan mereka. Mereka tiba di gerbang kota, dan bertemu dengan pasukan singa di sana. Karena mereka akan mengawal perjalanan mereka ke ibu kota. Papek dan yang lainnya segera tiba juga. Dan karena semua sudah kumpul, Takumi berpikir ini saat yang tepat untuk berangkat. Tapi, sebelum mereka pergi, Papek penasaran seperti apa sih kereta yang dibuat oleh Takumi. Jadi, dia minta izin untuk lihat-lihat bagian dalamnya. Takumi kasih izin, jadi Papek masuk ke dalam. Begitu lihat bagian dalam kereta yang ternyata seperti rumah, dia langsung kaget banget. Dia buru-buru nanya ke Takumi, gimana caranya buat kereta sehebat ini, dan bahkan nawarin uang banyak buat dapetin rahasianya. Tapi, Lord Godwin mendadak nyajarin Papek, supaya nggak bikin Takumi jadi gak nyaman. Tapi kemudian Godwin mulai berkata dengan semangat, betapa dia ingin sekali punya kereta yang sama kerennya dengan kereta Takumi. Dia bilang dia nak maksain Takumi buat bikinin dia kereta. Tapi, kalau aja Takumi kasih kereta itu ke dia sebagai hadiah, dia bakalan sangat berterima kasih. Bahkan rela bayar 100 koin platinum. Takumi cepat menghitung dalam pikiran, dan sadar kalau 100 platinum itu kira-kira setara dengan 1 miliar yen. Dan dengan uang sebanyak itu, siapa yang bisa nolak?
Untuk sekarang, mereka mulai perjalanan dengan Takumi dan rombongannya naik kereta Takumi. Sementara Godwin dan Pepek pakai kereta masing-masing. Saat mereka berkendara, Godwin ngobrol sama asistennya tentang betapa berharganya Takumi buat kerajaan sejak kedatangannya. Godwin yakin Takumi bakal mencapai puncaknya suatu hari nanti. Tapi semua keberhasilannya pasti akan menarik perhatian yang gak diinginkan. Walaupun Raja dan Godwin bakal berusaha melindungi Takumi dari ancaman di dalam kerajaan Barkula, berurusan dengan Kekaisaran Sidonia masih jadi tantangan besar. Ngomong-ngomong soal Kekaisaran Sidonia, kita diajak melihat ke masa depan setelah para pahlawan lainnya dipanggil. Dan Akane lagi membaca buku sejarah Sidonia kuno untuk ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Buku ini bercerita tentang Dewi Annette yang dipuja oleh Sidonia. Dan katanya dia menciptakan manusia menurut gambarnya, lalu menciptakan manusia hewan dari binatang dan elf dari peri. Semuanya untuk melayani di bawah umat manusia. Itulah kenapa manusia hewan di Kekaisaran Sidonia diperlakukan dengan buruk, dan Akane nggak bisa terima itu. Kembali ke zamannya, Takumi, dia dan yang lain baru saja tiba di ibu kota. Dan Takumi senang banget mereka berhasil sampai dengan selamat tanpa diserang. Tapi alasan satu-satunya kenapa mereka bisa aman adalah karena kelompoknya. Takumi terus menghabisi semua monster yang mendekat sedikit saja. Nyatanya, Leon Stang benar-benar nggak melakukan apa-apa selama ini. Meskipun mereka seharusnya jadi pengawal, tiba-tiba Pepek mendekati Takumi dan bilang kalau dia ada sesuatu yang mau diomongin. Pas sudah sampai di penginapan, Pepek cerita ke Takumi kalau dia pengen kasih hadiah ke Raja berupa kereta yang mirip dengan yang dibuat Takumi untuk Raja. Pepek sudah bahas ini sama Tuan Godwin, dan menurut dia ini cara yang pas buat nunjukin keahlian Takumi ke Raja. Tapi karena pertemuan mereka dengan Raja cuma tinggal 5 hari lagi, Pepek merasa Takumi mungkin nggak bakal sempat bikin kereta itu. Jadi, dia saranin buat nunggu sampai mereka punya kesempatan lagi untuk bertemu Raja. Tapi anehnya, Takumi malah bilang kalau dia bisa bikin dalam 5 hari. Kalau dia bikin setelah sampai rumah, dia harus bawa kereta itu balik lagi ke ibu kota. Dan itu terlalu repot, jadi dia pikir mendingan bikin aja pas dia masih di sini. Cari bahan-bahannya di ibu kota harusnya nggak terlalu susah. Tapi masalah utamanya adalah Takumi butuh tempat untuk mulai membuat itu, dan dia nggak punya bengkel di ibu kota. Untungnya, Papek bilang dia tahu tempat yang pas banget buat Takumi ngerjain semua itu, di Palom Company. Kemudian, Takumi ketemu Maria dan Sofia buat cerita tentang tawaran Papek agar dia kerja di Palom Company. Dan kebetulan, Sofia sedikit tahu tentang Palom Company. Jadi, dia bilang ke Takumi kalau itu adalah salah satu perusahaan perdagangan budak yang lebih bisa dipercaya di ibu kota. Setidaknya menurut apa yang Mulan katakan padanya. Papek dapat izin untuk Takumi supaya bisa pakai salah satu bangunan lama Palom Company. Jadi begitu bahan-bahannya datang, Takumi berencana mulai kerja bikin kereta baru. Tapi, Sophia nggak setuju itu terjadi. Dia bilang ke Takumi kalau dia perlu cari asisten. Dia hampir bekerja sampai mau pingsan saat bikin kereta pertama. Dan sekarang dia mau mulai bikin kereta kedua tanpa istirahat. Bahkan orang yang gila kerja seperti dia harus sadar kalau dia mengabaikan kesehatannya. Jadi, Sophia meminta Takumi untuk mencari budak baru saat mereka berada di perusahaan Palom. Takumi paham kalau Sophia dan Maria benar-benar khawatir dengan kesehatannya. Jadi dia setuju untuk mencari budak baru. Besoknya, dia bertemu dengan pemilik perusahaan Palom. Takumi bilang kalau dia mencari budak untuk membantunya dengan alkimia. Dan karena sekarang Takumi lagi bekerja buat kereta yang punya elemen-elemen sihir, Palom mengira Takumi butuh budak yang punya kemampuan sihir. Sementara Takumi sedang meeting, Sophia berdiri di luar. Tapi tiba-tiba, Maria berlari mendekatinya dengan panik karena dia nggak bisa menemukan Maple dimanapun. Maple tadi ngomong kalau dia pengen banget eksplor gedung Palom. Dan kalau ada yang lihat laba-laba raksasa berkeliaran di lorong, mereka pasti bakal ketakutan banget. Jadi, Sophia bilang dia bakal cari Maple sebelum ada kejadian. Tapi sayangnya, pas dia nemuin Maple, Reva udah keburu ketakutan setengah mati gara-gara Maple. Padahal Reva cuma lagi mau menikmati bukunya.
Makle minta maaf soalnya udah bikin Reva takut, dan Sophia bantuin Reva berdiri lagi. Pas lagi bantuin Reva, Sophia lihat kalau buku yang dibawa Reva itu tentang alkimia. Terus dia nanya ke Reva, apa dia suka sama alkimia. Dan Reva mulai cerita betapa dia suka banget belajar alkimia. Beberapa menit kemudian, Reva dibawa ke ruang rapat untuk bertemu dengan Takumi. Karena Palom menyarankannya sebagai kandidat yang bagus untuk kebutuhan Takumi. Reva menyapa Takumi dan duduk agar mereka bisa mulai berdiskusi. Namun, saat Takumi menjelaskan tugas-tugas yang perlu dikerjakan, pikiran Reva melayang jauh. Karena dia khawatir akan ditolak lagi, dan tidak bisa mendapatkan uang untuk keluarganya. Tiba-tiba, Takumi menyebutkan tentang bertemu seseorang yang punya sedikit pengetahuan tentang alkimia. Dan begitu Reva mendengar kata alkimia, dia langsung tertarik karena alkimia adalah keahliannya. Dia sangat menyukai alkimia seperti Takumi, jadi mereka mulai ngobrol tentang metode dan teori favorit mereka. Takumi kagum padanya, jadi dia memutuskan untuk memberi Reva pertanyaan kecil. Dia merobek selembar kertas dari jurnalnya, dan bertanya apakah Reva tahu untuk apa lingkaran sihir ini. Reva langsung melihatnya, dan bisa menebak kalau itu lingkaran rekombinasi untuk membuat kue. Tetapi ada yang aneh, dan dia tidak tahu apa itu. Dia mulai panik, seperti saat ujian, dan menangis, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Takumi. Reva bilang dia tidak tahu jawabannya, karena ini bukan mantra kue yang dia awalnya berpikir kalau Takumi bakal menolaknya karena gagal dalam tes. Tapi ternyata tidak. Malah Takumi mengulurkan tangannya dan mengundangnya bergabung dengan timnya. Sebenarnya, tebakan dia tentang lingkaran sihir yang digunakan untuk membuat kue itu benar. Tapi ada sedikit perbedaan, karena Takumi memakai bahan yang berbeda untuk kuenya. Meski begitu, Takumi merasa keren banget karena dia bisa tahu fungsi lingkaran sihir itu hanya dengan melihatnya. Jadi dia bilang akan senang sekali kalau dia mau jadi bagian dari timnya. Setelah Takumi menerima Reva, Palom membuat kontrak di antara mereka. Dan Reva merasa senang akhirnya bisa bekerja. Tapi, dia minta tolong satu hal kecil ke Takumi. Dia ingin dia membantunya mengirim semua upahnya kembali ke desa asalnya. Reva menjelaskan bahwa keluarganya sangat miskin. Jadi dia ingin mendukung mereka sebanyak mungkin supaya adiknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan jika itu yang dia inginkan, maka Takumi tidak melihat alasan untuk menolak. Sementara itu, Raja Sidonia bersiap untuk membalas dendam melawan kerajaan Barkula, tapi menolak menyerahkan Takumi. Jadi Raja berencana mengirim para ksatria suci untuk memberi pelajaran. Tapi sang putri punya ide yang lebih baik. Mereka akan segera memanggil pahlawan mereka. Jadi dia berencana menyebarkan desas-desus untuk membangkitkan kebencian terhadap orang-orang Barkula di antara orang Sidonia.